Hai guys, itu bersama Bang Boy. Mufid keceplosan membuktikan bahwa ada Markus di balik kasus ini. Ada yang nggak kesesuaian antara omongan Cinepos dengan faktanya, bahkan Bepom. Ini Bang Boy langsung rangkum dalam 3 materi ini di satu video ini. Langsung aja ke dia reaksinya. Maksudnya jadi Kak Fitri itu sekuat itu, terus kok ngebantu aku setulus ini gitu ya. Nggak tahu, bingung gitu maksudnya untuk membalasnya kayak gimana gitu. Tweet. Boro-boro ngemarkusin apa benar-benar ngebantu moral aku loh. Dari mulai nangis, dari mulai udah kamu harus kuat bikin laporan, termasuk dokter Janet itu kan aku bikin tuh gitu mau bikin laporan. Aku potong dulu Ujang, dokter. Yang mafia skincare itu ya si Samira lah yang mau review dibayar. Kenapa harus kamu yang mafia skincare? Nggak ada itu. Lanjut lagi seolah-olah produk ya skincare kayak sedih aja gitu. Terus gini dong, sama satu lagi, produk yang tidak sesuai dengan isi kandungan, ayo produknya siapa? Ayo, Samira Bopeng. Ayo, produknya siapa? Ayo. Ini dipantau sama Kita di nomor N. Kalau misalkan kita overclaim nih, misalkan nih overclaim ya, izin dokter Janet kalau salah koreksi. Kalau yang namanya overclaim tuh misalkan nih ada ingredient, ada produk, terus ingredientnya dicantumkan di dalam packaging dengan Mandel, Duta, Eddie Love, Striker nonton ini semua, waduh. Biarin. Ini. Sebentar. Justru gini bentar. Ini gue salam ya dari gua. Kalian semua yang lagi nonton sekarang, pasang kuping lu baik-baik semua. Lu dengerin komal gua. Bentar nih, aku izin ya, mumpung lagi ditonton, aku cuma mau ngulang pertanyaanku tadi. Dokter Mufid pegang salinan berita acara dari Bepom yang menyatakan bahwa glowing booster cell itu adalah treatment kan dok? Iya Majang. Tuh, udah ya, semuanya supaya dengar bahwa glowing booster cell itu adalah treatment. Dan itu ada tercantum dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Bepom. Dan salinannya udah dipegang sama dokter Mufid. Tapi boleh nggak sih kita izin dok, kita kan saya punya foto yang kemarin di Instagram tuh, biar gue perbesar di sini, biar kita bedah apa sebenarnya tulisan di dalam Badan POM itu, mau nggak? Nggak usah lah bang, biarin aja. Mereka ini biar kagak, soalnya gini dok, mereka nggak tahu bahwa yang disampaikan soal masalah produk glowing booster cell itu dari pihak Badan POM sendiri tidak menampilkan produknya. Berarti itu bukan produk, dia tuh salah tuh tulisnya. Iya, tapi kan tadi sudah dibilang dokter Mufid pegang berita acara dari Bepom, ya salinannya, yang menyatakan memang glowing booster cell itu adalah treatment. Itu Bepom sendiri yang ngomong. Justru itu, treatment itu yang harusnya dipakai di kliniknya, nggak diperjualbelikan. Mungkin itu yang akan menjadi fokusnya Nikbir nanti ke depannya. Tapi Bang Boy nggak mau bahas itu, ya. Bang Boy mau bahas 2 hal. Yang pertama, Cinepos ternyata yang suruh Reza buat laporan Nikmir. Bang Boy kok enggak sih Bang Boy? Yang part mana Bang Boy? Yang ini dong. Boro-boro ngemarkusin apa benar-benar ngebantu moral aku loh. Dari mulai nangis, dari mulai udah kamu harus kuat bikin laporan, termasuk dokter Janet itu kan aku bikin tuh gitu mau bikin laporan. Aku potong dulu Ujang, dokter. Yang mana banyak juga yang salah paham ya, maksudnya salah paham seolah-olah Fitri ini yang support apa segala macam. Dia laporan aja nggak tahu kok. Si Mufid ngakuin Nepos terlibat dalam yaitu pelaporan ke Nikmir dari RG. Tapi si Densu kena tipu. Densu kau kena tipu kau, marah-marah lah kau, marahin lah ini. Dia lapor aja aku nggak tahu Dens. Ya makanya video ini kembali viral. Ya. Aku dia laporan aja nggak tahu kok. Aku sebagai orang yang tahu dari awal ini adanya pelaporan dan tahu ceritanya dari awal karena
apa segala Itu dia macam. laporan aja nggak tahu. Ngeri. Aku kembali teringat. Abis ini Bang Boy akan bahas mengenai Markusan ya. Markusan. Ngeri. Masuk tuh barang. Nah, kita bahas BPOM. Kenapa BPOM itu krusial? Kan Bang Boy bilang, kesaksian ini akhirnya yang dituju adalah untuk ke BPOM. Bagaimana caranya BPOM supaya hadir. Walaupun BPOM menyatakan dia nggak akan hadir, tapi bagi Bang Boy ada peluang dia hadir. Seperti apa celahnya? Nah, kita bahas guys. Kita dengarkan dulu orang-orang yang nge-tweet guys. Aku heran dengan BPOM. Aku heran dengan penegak hukum di Indonesia. Ini apa? BPOM merilis produk Glavitsia Glowing Booster milik Reza Gladys dinyatakan ilegal. Terus diam-diam aja kalian. Nggak ada kelanjutannya. Apa kalian mau dukung untuk hancurin undang-undang negara? Apa nggak kalian lihat demo-demo yang udah ada? Ingat ya, jangan kalian share video ini kalau kalian udah nggak peduli lagi dengan Indonesia. Keren. Bangku keren. Nanti kayaknya Bang Boy akan mencari fakta-fakta mengenai produk RG guys ya. Bahwa memang overclaim atau tidak. Ya, dan menyalahi aturan atau tidak. Ya, sabar. Kita satu persatu aja dulu. Karena Bang Boy pengen membahas itu sesuai konteksnya aja. Karena membahas BPOM yang terbaru, makanya Bang Boy tampilkan ini. Tes yang bilang katanya gue nggak bersuara lagi soal kasus Nikita Mirzani itu mustahil dan mustahil ya. Jadi saksi ahli BPOM ditolak ya. Maksudnya BPOM-nya nggak mau gitu. Ya wajar lah nggak mau. Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Ngapain juga saksi ahlinya BPOM? Orang kasusnya pemerasan dan TPPU ya nggak. Udahlah, udah gue bilang, kenapa jangan bahas? Karena udah nggak menarik lagi. Karena udah tahu, ya udah jelas bukti-bukti itu merujuk ke akan divonis bersalah. Jadi kalau ada suara-suara hewan yang bilang ini sudah dikondisikan, nah itu hewan memang bebas ngomong gitu ya, dan levelnya memang di sana, level hewan memang beda, nggak level dengan kita gitu ya. Oke, semangat. Oke, dibahasnya dia adalah bahwa aku kemarin nggak bahas itu karena aku yakin enggak. Karena kau bingung mau counter apa atas semua 4 orang yang bersaksi mereka ditipu oleh produknya RG. Bingung kau untuk mengklarifikasi. Karena kalau kau muncul untuk membela RG, habis kau. RG juga muncul kok. Baru BPOM muncul seolah-olah itu menjadi alasan kau untuk nyerang balik. Benarkah BPOM akan sepenuhnya nggak hadir? Bang Boy menemukan celah itu guys ya. Kenapa Bang Boy menemukan celah? Karena tapi sebelumnya tonton dulu video ini guys ya. Ini BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani untuk hadir sebagai saksi di sidang minggu ini. Ya guys, seperti yang telah kita ketahui, pihak Nikita telah mengirimkan surat resmi kepada BPOM yang isinya memohon kepada BPOM untuk bersedia hadir memberikan keterangannya sebagai saksi di sidang mendatang. Namun sepertinya pihak BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani tersebut dengan alasan BPOM adalah lembaga negara yang tidak bisa memenuhi panggilan yang bersifat individu. BPOM baru bisa hadir apabila panggilan itu adalah atas permintaan lembaga pengadilan, yang berarti harus hakimlah yang mengirimkan surat panggilan kepada BPOM. Wah, fix ya kalau sudah begini kemungkinan besar akan susah guys untuk meminta BPOM hadir sebagai saksi. Hakim sendiri sepertinya enggan untuk membuat surat panggilan kepada BPOM. Sebagaimana kita ketahui di sidang minggu kemarin, hakim justru meminta kepada pihak Nikita sendirilah yang berusaha untuk menghadirkan BPOM kalau mau BPOM menjadi saksi. Jadi susah ya guys. Kalau menurut saya pribadi sih tidak peduli surat panggilan itu datang dari pihak siapa, tentunya akan lebih baik kalau BPOM bersedia untuk hadir demi menegakkan keadilan. Seperti yang pernah dikatakan oleh BPOM sendiri sebelumnya, bahwa BPOM akan siap berpartisipasi dalam kasus Nikita Mirzani ini demi menegakkan keadilan agar tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sedemikian susahnya ya guys untuk Nikita Mirzani sebagai rakyat untuk meminta bantuan kepada BPOM, salah satu lembaga negara yang seharusnya bisa lebih mementingkan kepentingan rakyat juga. Apalagi peran BPOM di kasus ini juga ada terkait dengan beredarnya produk RG yang tidak ber-BPOM. Kalau sudah begini gimana guys? Apakah hakim akan mau bersedia meminta BPOM untuk hadir sebagai saksi? Rasanya sih sangat-sangat tidak mungkin hakim tidak akan mau.
Ya sudah guys, kita berdoa saja yang terbaik untuk di kita karena pertolongan. Nah, sebenarnya ada perkataan yang nggak diungkapkan. BPOM di kasusnya Nikmir pernah dipanggil kepolisian. Ya, Profesor Taruna mengakuin bahwa BPOM di kasus ini pernah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangannya. Berarti keterangan BPOM ada di BAP. Dan semoga video ini sampai ke pengacaranya Nikmir bahwasanya kalian bisa mengajukan untuk dihadirkan BPOM karena apa? BPOM terlibat di kasus ini untuk penetapan Nikmir sebagai tersangka. Ya kan? Baru ketika mereka hadir yang diundang oleh hakim, maka silakan cecerlah mengenai produk yang dikeluarkan oleh RG. Ini bener overclaim atau tidak? Ini bisa dipidana atau tidak? Nah, itu poinnya. Tapi kalaupun itu semua gagal total, maka netizen ini Bang Boy tampilkan. Jadi sekali lagi BPOM harusnya dibubarkan ini. Kita lihat pernyataan dari kepala BPOM yang mana dia menyatakan bahwa saksi dari lembaga BPOM harus permintaan hakim. Tapi di detik yang sama dia menyatakan bahwa sudah memberikan kesaksian saksi ahli ketika di BAP di polisian. Ini kacau ini. Jadi dengan demikian berat teman-teman, berat, sangat berat untuk Nikita bisa lolos dari hukuman penjara. Memang Mbak Nikita dikorbankan, tapi tetap semangat ya. Stop kriminalisasi, bebaskan Nikita Mirzani. Hakim, ya benar kan Pak? Harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Lihat mengenai BPOM dibubarkan, tulis di kolom komentar guys. Habis ini Bang Boy akan bahas mengenai permarkusan dan Bang Boy akan siapkan pembahasan mengenai betulkah BPOM pernah mengatakan bahwasanya produk RG itu overclaim. Kita akan update segera. Thank you, bye bye.